Kami dari mahasiswa Politeknik Elbajo Komodus akan menjelaskan secara singkat tentang keberatan dan banding. Yang pertama, keberatan. Keberatan merupakan cara oleh wajib pajak jika merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, keberatan dapat diajukan atas surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBP. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. 4. Surat ketetapan pajak nihil SKPN. Selanjutnya, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Selanjutnya, sebagian besar wajib pajak melakukan proses keberatan karena surat ketetapan pajak dianggap tidak adil. Nah, makanya surat ketetapan pajak diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak. Guys, siapa saja yang mengajukan keberatan? Yang dapat mengajukan keberatan yaitu wajib pajak, badan oleh pengurus bagi wajib pajak orang pribadi, oleh wajib pajak yang bersangkutan, pihak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Nah, selanjutnya, pengajuan keberatan diajukan kepada kepala kantor pelayan pajak di tempat wajib pajak terdaftar dengan syarat-syarat mengajukan keberatan. Yang pertama, satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun atau masa pajak yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, wajib menyatakan alasan-alasan yang jelas. Yang ketiga, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak. Dan satu surat ketetapan pajak ya guys. Selanjutnya, jangka waktu pengajuan keberatan. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Surat keberatan yang diantar langsung ke kantor pelayan pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP dilakukan pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh KTP. Surat keberatan yang dikirim melalui pos, di sini posnya harus dengan pos tercatat ya guys. Maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemungutan oleh pihak ketiga karena bukti pengiriman melalui kantor pos dan biro. Selanjutnya, jika lewat 3 bulan, surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal, tetapi juga membolehkan jangka waktu lebih dari 3 bulan jika dalam keadaan di luar kekuasaannya. Inilah klausul yang sering dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan melaksanakan penagihan pajak. Selanjutnya, B. Banding SK keberatan tidak dapat menjadi wajib pajak puas. Masih ada satu kesempatan lagi bagi wajib pajak untuk menguji pendapatnya, yaitu melalui proses banding pengadilan pajak. Perlu diketahui juga, yang dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak ialah bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Selanjutnya, bagi wajib pajak orang pribadi, yang dimana yang dimaksud ialah yang bersangkutan atau ahli warisnya. Yang ketiga, kuasa hukum dari bukti di atas. Selanjutnya, syarat-syarat dan tata cara pengajuan banding. Yang pertama, surat banding ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan yang dibanding diterima. Yang ketiga, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Yang keempat, banding diajukan dan sertai alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Yang kelima, dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding. Yang keenam, jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Selanjutnya, surat uraian banding. Surat uraian banding adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Putusan banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta bukan keputusan tata usaha negara. Dalam sejarah banding, jika dibuatkan presentasi putusan banding, maka sebagian besar putusan banding berpihak kepada wajib pajak. Perlu diketahui juga langkah-langkah yang dilakukan pemohon banding. Pertama, pemohon banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, membayar biaya perkara banding sesuai dengan undang-undang yang tertera. Yang ketiga, panitera memberitahukan adanya permohonan banding sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.
Yang keempat, pemohon banding dapat mengajukan memori dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding sesuai dengan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Selanjutnya, kita membahas tentang pencabutan banding. Terhadap banding dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Yang kedua, putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas pencabutan banding. Oke, thank you guys karena telah mendengar materi singkat tentang keberatan dan banding.